Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di dalam kehidupan kita saling membutuhkan. Kita membutuhkan untuk dihibur, tetapi kita juga perlu menghibur orang lain, saudara. Tetapi sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak daripada Bapa di surga, tentu kita mempunyai roh penghibur. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4 mengatakan, "Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah." Saudara, ketika kita sudah menerima penghiburan daripada Allah, maka kita pun juga haruslah menghibur kepada mereka yang berkesusahan. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Tentu sudah menjadi sifat daripada manusia. Saudara, jika di dalam segala hal manusia itu cenderung mengandalkan kekuatan dan kemampuan dirinya sendiri, jadi itu sebabnya terkadang juga manusia tidak perlu dihibur. Dia tidak mau dihibur, saudara. Karena itulah Tuhan terkadang mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita dengan tujuan agar kita menyadari segala keterbatasan dan kita mau belajar untuk hidup mengandalkan Tuhan dan percaya kepadanya. Sebab penghiburan itu datangnya daripada Allah Bapa di surga. Saudara, pengalaman hidup daripada Rasul Paulus itu menjadi pelajaran berharga bagi kita. Sebagai anak-anak Kristus, kita tentu telah mengalami berbagai macam kesulitan dan penderitaan. Tetapi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi karena Dia ingin supaya kita mengenal pribadinya dan semakin bertumbuh di dalam Kristus. Banyak orang berpikir bahwa hamba-hamba Tuhan pasti akan terluput dari problem hidup. Tentu tidak, saudara. Tidak selalu dan tidak harus. Ada tertulis firman Tuhan mengatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dalam setiap kemalangan, tangan Tuhan pasti menyertai dan menopang mereka, sehingga mereka tidak binasa karenanya. Bahkan Paulus mengungkapkan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar, begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara, Rasul Paulus mempunyai satu alasan yang kuat untuk menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menghiburnya, karena hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkannya, karena hanya Tuhan yang sanggup menguatkannya dari kematian yang begitu mengerikan yang Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Saudara, mungkin orang akan berpikir bahwa Paulus telah keluar dari jalur dan rencana Allah sehingga dia mengalami banyak masalah. Tentu tidak sama sekali, saudara. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara, ingat, Tuhan ingin kita mengakhiri ketergantungan kita kepada diri kita sendiri, menyadari keterbatasan kita, percaya penuh kepadanya, dan hidup mengandalkan Dia. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.